Pemirsa, belakangan ini di Kota Manado terjadi beberapa kali kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh driver online terhadap penumpang. Nah, kira-kira apa yang menjadi latar belakang perlakuan ini? Lalu bagaimana kira-kira proses hukum yang telah berlangsung hingga kini, pemirsa? Dan kemudian bagaimana sebenarnya kita dapat mencegah terjadinya kekerasan ataupun pelecehan seksual pada perempuan maupun anak? Kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua kali ini bersama saya Regina Mangkei. Stop kekerasan seksual pada perempuan dan anak bersama para narasumber saya yang sudah hadir kali ini. Yang pertama ada Ibu Lenda Pelealu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Halo Bu, salam sehat. Salam sehat, senang ketemu. Berikutnya ada Bapak Agustaf Kolowai selaku pemerhati sosial dan juga Ketua Garda Mencegah dan Mengobati Sulawesi Utara. Halo Pak Gustaf. Halo Bu, salam sehat. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita pemirsa ada Ibu Intan Nainggolan selaku advokat perempuan dan juga ada Bapak Denny Pandelaki selaku Ketua Komunitas Driver Online. Oke. Kita akan langsung saja membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang sayang sekali beberapa waktu ini viral ya, 2 kali berturut-turut loh terjadi di Manado. Kalau dari Ibu Lenda sendiri melihat kasus ini bagaimana tanggapannya Bu? Kalau dari kami kacamata melihat dinas ya, sebetulnya bahwa ini adalah suatu hal yang sebenarnya harus menjadi kesadaran bagi masyarakat. Bahwa hal-hal seperti ini sudah diatur undang-undang dan ada konsekuensinya. Iya. Nah mungkin juga banyak orang yang belum tahu sebetulnya dengan undang-undang yang baru tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ketika kita menyentuh, ketika kita menggoda, itu kan sebetulnya diatur dengan jelas dan sangat perspektif korban. Iya. Jadi mencermati apa yang sudah terjadi kemarin itu kami melihat ketika diterapkan dengan undang-undang memang dia kena di situ. Menurut kami di situ ya. Apakah mungkin memang Bu apa masih kurangnya edukasi atau pengetahuan masyarakat bahwa memang hal-hal yang seperti itu yang dilakukan bahwa menyentuh lawan jenis begitu dan bukan pasangannya sendiri itu sebenarnya bisa menjadi terjerat hukum. Memang mereka kurang pengetahuannya atau bagaimana Bu? Atau memang sengaja mungkin ya mau coba-coba? Entah belum diketahui atau memang ini suatu hal yang sebenarnya tidak boleh tapi sudah dibenarkan. Iya kan? Contoh kayak siul misalnya ada perempuan yang lewat kemudian ada yang bersiul catcalling. Itu kan sering. Kalau zaman kita sekolah dulu kan itu satu hal yang nanti kalau mau dilapor aneh. Mau lapor apa yang mau dilapor kan? Tapi kan ternyata semua sekarang diatur bahwa laki-laki tidak berhak untuk melakukan ke perempuan jika perempuannya itu tidak setuju kan begitu. Dan pasal persetujuan kan itu jelas sekali kan. Kalau kita melihat video yang viral kemarin memang kan kita melihat bahwa si perempuannya itu menolak. Jadi memang kalau dia anak-anak tentu kena lagi undang-undang perlindungan anak. Tapi karena berhubung yang bersangkutan sudah dewasa maka dia kena undang-undang yang baru tindak pidana kekerasan seksual. Jadi itu pasal persetujuan itu sangat baik, tapi kalau terjadi kasus-kasus serupa Ibu, apakah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan atau bagaimana? Iya, kami mendampingi. Kebetulan kasus ini yang sementara viral ini didampingi oleh DP3 Provinsi, UPT yang dipimpin oleh Pak Marcel. Mereka mendampingi dan kami memang menyimak juga perkembangannya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Gustaf ya dari Garda Mencegah dan Mengobati. Wah ini satu lembaga baru begitu ya di Sulawesi Utara atau bagaimana Pak? Mungkin boleh diceritakan dulu. Ya, kalau kami GMDM di Sulawesi Utara ini kurang lebih bergerak sekitar 2 tahun. Cuma pas pandemi kemarin kita lebih banyak melakukan sosialisasi melalui online. Secara nasional kita udah lebih daripada 10 tahun begitu ya. Nah, kita melihat bahwa keberadaan kita sebagai lembaga menjadi partner juga kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan seperti itu gitu Bu. Baik, nah kalau dari GMDM sendiri melihat fenomena yang terjadi belakangan ini di Manado bagaimana? Nah ini yang kita perhatikan sebenarnya ini seperti iceberg ya, iceberg teori adalah isu yang sekarang beredar di lapangan di media sebenarnya itu sudah lama ada begitu. Cuma mungkin baru sekarang terjadi pemberitahuan publik atau pemberitaan media atau medsos dan sebagainya, tetapi isu ini sebenarnya sudah banyak, sudah lama dan cuma jadi
jadi aware buat kita semua bahwa lewat media sosial membuat kita sadar ternyata ini banyak terjadi di tempat kita begitu. Kalau andaikan kita perhatikan sebelum-sebelumnya isu yang ada tentang catcalling, bullying dan sebagainya, kekerasan seksual pada perempuan dan sebagainya itu ada di tengah-tengah kita begitu. Cuma kita merasa seperti Ibu Lenda sampaikan, Bu Kades sampaikan, kita menganggap itu masuk pada ranah situasi yang biasa aja, tidak ada kena ranah hukum dan sebagainya, tapi itu menjadi masalah yang terjadi di tengah-tengah kita begitu. Iya, kalau dari GMDM sendiri melihat mengapa kan tadi bilang kayak iceberg kayak gunung es begitu, berarti sebenarnya yang kelihatan itu masih jauh lebih sedikit dari yang terjadi di lapangan begitu ya. Mengapa hal ini bisa seperti itu? Apakah memang karena korban selama ini memang selaku perempuan juga saya lihat ya, kebanyakan kalau korban speak up biasanya stigma negatif itu malah nempel ke perempuan. Bahkan yang kejadian kemarin ada juga yang menyalahkan cara berpakaian. Ya, itu bagaimana tanggapannya? Nah, kenapa kita bisa sampaikan seperti itu? Jadi gini, program kita adalah sekarang ini kita masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA maupun beberapa komunitas yang lain. Salah satu contoh kita temukan pada waktu kita mengadakan survei independen di pihaknya kita kerjasama dengan beberapa mahasiswa, kita temukan begini, ini yang baru mengaku di kita lebih daripada 10% mereka pernah mengalami pelecehan sosial di tengah-tengah keluarga. Yang lebih jadi dari 10%. Yang jadi di lingkungannya sendiri. Yang jadi dengan om, dengan papa, dengan opa begitu. Kadang mereka nggak mau bicara pada waktu kita melakukan konseling interview secara mendalam kepada mereka nggak mau terbuka kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya. Kenapa? Takut ini dibilang sebagai suatu aib begitu. Jadi kita temukan itu bayangan terjadi dari tingkat SMP. Nah, berapa banyak sebenarnya masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita yang kita anggap itu masa lalu kok, ini udah terjadi beberapa puluh tahun yang, tapi sebenarnya ada di tengah-tengah kita, dan itu yang kita sampaikan bahwa sebenarnya yang ada di tengah masalah ini sangat banyak seperti saya bilang, iceberg teori begitu, tapi nggak pernah terungkap begitu sampai si korban itu mungkin ya speak up seperti itu gitu. Itu seperti itu. Tapi sangat disayangkan, bahkan ini miris juga ya. Ini lingkungan keluarga yang harusnya melindungi seorang anak malah jadi korban bahkan oleh keluarga sendiri, dan itu 10% menurut survei. Kita lakukan survei waktu itu 10% dalam ranah komunitas yang kita lakukan di sekolah waktu itu. Oke. Nah, kalau dari Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan menanggapi hal ini, Bu, kira-kira kan sering menangani korban. Nah, hal-hal ini terjadi apakah memang karena korban sering diintimidasi kah, atau karena korban memang malu untuk membuka yang dalam tanda kutip aibnya, atau seperti apa? Tapi dijawab setelah ini, pemirsa. Kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Iya, ternyata menurut survei dari GMDM tadi ya dikatakan bahwa untuk fenomena pelecehan ataupun kekerasan seksual ini bagaikan iceberg teori. Jadi yang kelihatan itu hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya realita yang terjadi. Kalau dari Dinas P3A melihat hal ini, mengapa begitu sedikit atau sangat minim korban yang mau bicara, Ibu? Menarik sebetulnya kan, karena kalau kita juga melihat dari hasil survei, dari 3 perempuan 2 mengalami kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal. Ya, malah bayangkan, lebih besar lagi ya. 2 dari 3 ya. 2 dari 3, bayangkan itu kan. Jadi betul-betul ini hal yang harus diseriusi sebetulnya. Nah, sekarang kita balik lagi, apa karena dong takut atau apa kan sebetulnya, karena memang ketika suatu hal itu tidak ada bukti, orang akan balik mempersalahkan. Betul. Kan, itu menjadi stigma. Mungkin dia yang pakai baju yang apalah, yang kayak kemarin juga kan. Atau mungkin kan perempuan yang disalahkan menggoda mungkin. Kan kalau kita mau melihat lebih jauh, hasil survei juga menjelaskan bahwa perkosaan yang terjadi itu sebetulnya bukan kepada mereka yang berbaju terbuka, lebih kepada baju tertutup itu 17%. Jadi lebih memang balik lagi kepada karakter itu sendiri, bagaimana laki-laki itu menghormati perempuan. Seperti gerakan yang baru-baru kita bikin kemarin sama Pak Gustaf, Pak Hein, yang inspire itu Pledge United, ikrar bersama. Ketika banyak laki-laki dikumpulkan, mereka berikrar bahwa mulai hari ini saya tidak akan pernah lagi untuk
melakukan kekerasan, akan menghormati wanita dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan seperti itu sih untuk lebih merubah mindset dari laki-laki bagaimana sebenarnya memperlakukan perempuan dengan hormat. Ya, mungkin gerakan-gerakan seperti itu perlu diduplikasi begitu ya Pak Gustaf, diperbanyak ke seluruh masyarakat biar kaum laki-laki ini lebih sadar, mungkin lebih menghargai kaum hawa, seperti itu mungkin ya. Silakan Pak Gustaf. Ya, seringkali kan kalau andaikan ya karena kita berbicara sebagai laki-laki begitu ya. Kalau andaikan berbicara pada wanita, wah woman support woman gitu. Tapi yang kita berharap memang sisi mindset laki-laki yang kita berubah begitu. Jadi polanya kita berubah, bisa melihat bahwa bukan segala sesuatu itu sisi wanita ternyata. Yang seperti Bu Lena sampaikan betul, suatu sekali saya ketemu dengan beberapa orang yang menurut saya itu penampilannya sangat seksi dan sebagainya, dan itu tergantung di mindsetnya kita begitu. Nah bilang kalau andaikan ternyata kita temukan bahwa ternyata yang diperkosa itu mengalami pelecehan seksual bukan banyak yang berpenampilan seksi, malah mereka yang kita lihat beberapa tempat di nasional begitu, mereka berjilbab, berkerudung dan sebagainya juga bisa juga dilakukan, pernah terjadi kekerasan seksual, apakah lewat catcalling maupun sebagainya, maupun lewat pelecehan seksual yang lainnya seperti itu. Sebenarnya bisa nggak sih dianalogikan itu seperti serigala makan domba, tapi yang disalahkan dombanya begitu, siapa suruh lewat seperti itu ya kan? Seperti itulah korban biasanya yang disalahkan karena memang bahkan yang kejadian kemarin pun bajunya atau busananya yang minim itu juga ada, malah saya lihat ada perempuan malah yang komen seperti itu. Betul kan Ibu? Iya, jadi sebetulnya kan keberadaan undang-undang itu sangat perspektif korban. Ya, keberadaan undang-undang itu sangat perspektif korban. Jadi betul-betul ada pembelaan sih. Sebetulnya kan selama ini kan kalau ada kasus-kasus begitu sebelum adanya undang-undang ini nanti mau bicara apa? Betul. Oh dia siul, masa sih kan begitu kan, orang kan anggap itu suatu hal yang biasa, sementara di undang-undang itu sudah diatur. Kalau yang dulu mungkin keterangan korban dikesampingkan ya, tapi sekarang ini sudah diperhitungkan. Ya mungkin dari kami sih lebih berpikir begini, bagaimana sebetulnya masyarakat diedukasi bahwa siapa yang melakukan kesalahan biarlah dia menerima konsekuensinya, tapi juga tidak seharusnya sepantasnya masyarakat untuk memberikan sanksi sosial yang berlebihan. Kalau kasus yang kemarin juga kita melihat kan kasihan juga si pelakunya itu diekspos kemana-mana, mukanya ada di mana-mana. Itu kan luar biasa menurut saya, artinya begini. Kalaupun nanti hukuman dia terima kan maksimalnya 4 tahun, entah berapa putusan nanti kita tidak tahu karena ini sementara berproses. Tapi kan sanksi yang pelaku itu terima itu menurut saya keterlaluan. Jadi masyarakat menghakimi secara luar biasa. Toh misalnya dia katakanlah dia kesalahannya diputus misalnya 1 atau 2 tahun. Saya pikir kan dengan dia menjalani itu cukup untuk membayar apa yang disulakan. Ketimbang dia harus menjalani itu sepanjang dia hidup. Itu kan sangat tidak adil juga untuk si pelaku. Jadi apalagi mungkin untuk keluarganya ya. Jadi mungkin menurut saya juga kita juga harus ada menghormati privasi si pelaku sih dan keluarganya kan, dengan tidak men-share gambarnya kemana-mana, dengan tidak. Saya pikir juga itu ada undang-undang yang mengatur ya, bahwa kita tidak boleh mempublish si pelaku kan. Karena kan cukuplah dia menerima hukumannya sebagai konsekuensi apa yang sudah dilakukan. Dan dia tidak harus menerima itu sepanjang dia hidup. Karena itu kan sungguh tidak adil juga kan sebetulnya kan bagi si pelaku. Kalau dari Pak Gustaf setujukah dengan tanggapan dari Ibu Lenda? Satu sisi menurut saya bukan hanya ke sisi pelaku begitu. Karena kita selalu beralasan memang efek jera begitu ya. Oh supaya bisa tidak terjadi lagi, ini jadi contoh buat masyarakat luas terjadi. Kalau kita melihatnya itu sebenarnya bukan hanya sekali, tapi lingkungannya dia, contoh dia punya keluarga, punya anak, anggaplah ya, akan berefek pada waktu dia punya anak, akan mengalami bullying mungkin di sekolahnya begitu, dan ini akan menjadi seperti apa namanya bola salju, akan terus bermasalah terus dan akhirnya ya yang terjadi. Kita berharap sebenarnya masalah ini bisa selesai, tetapi karena isu yang kita nggak bisa tangani secara baik, membuat masalah ini akan terus-menerus ada terus seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin nanti kita kalau dari sisi hukum kita bahas bersama Ibu Intan ya. Kalau dari Ibu Lenda sendiri melihat fenomena kekerasan seksual di Kota Manado ya khususnya, apakah ini sudah begitu urgent Ibu atau seperti apa? Kasus yang terjadi belakangan ini kira-kira cukup banyak atau bagaimana? Memang sih kalau kita mau lihat tren peningkatannya naik ya, persentasinya naik dibandingkan tahun kemarin.
Makanya kami bekerja sama dengan Pak Gustaf, Pak Hein, Pastor dan tim yang ada dalam tim pencegahan yang ada di Kota Manado, kita giat untuk melaksanakan pencegahan, termasuk edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih yang harusnya kita lakukan di saat-saat seperti ini kan? Bahwa juga kita harus menyadari bahwa setiap orang itu berhak untuk kesempatan kedua, dan kita tidak menghakimi, dan biarlah kalau dia jalani hukuman, dia jalani saja hukumannya. Bahwa juga setiap orang ketika dia membuat kesalahan, dia harus siap dengan segala konsekuensi dan resiko. Hal-hal itu yang kita giat sebenarnya sekarang kita laksanakan di tengah-tengah Kalau itu masyarakat. dari sisi pelaku kan Ibu. Kalau untuk korbannya bagaimana? Ditanganinya seperti apa? Kalau kami di Manado kan ada UPT, seperti halnya yang dipunyai provinsi. Dalamnya UPT itu ada avokat, ada Ibu Pinkan dan kawan-kawan, ada pekerja sosial, ada psikolog Ibu Hana Monare, ada psikiater, ada rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing kan. Kita adakan pendampingan di situ untuk dan itu for free juga, tidak berbayar. Jadi kita berharap ketika para korban itu mereka ditimpa masalah, kita adakan pendampingan dan berharap mereka dapat menemukan solusi sih sebetulnya. Kalau seandainya seperti yang Pak Gustaf tadi temukan di survei, dia merupakan korban dari keluarganya sendiri. Jadi harusnya dia kan berarti rumahnya sudah bukan safe house lagi, bukan tempat yang aman. Itu bagaimana penanganan dari Dinas P3A, tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua, Stop Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak. Masih bersama Ibu Kadis P3A Manado dan juga dari GMDM. Ibu tadi kan dikatakan bahwa kalau seandainya korban itu harusnya kan usai ditangani, didampingi begitu dikembalikan ke rumah ya mungkin. Nah jika seandainya pelakunya ada di lingkungan rumahnya, berarti rumah jadi lingkungan yang tidak aman bagi korban ini. Itu apakah disediakan tempat tinggal sementara atau seperti apa? Kami punya rumah aman. Kami punya rumah aman yang memberikan garansi kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir ketika situasi itu terjadi dalam lingkungan keluarga. Seperti yang Regina tadi sampaikan, kalau mau balik ke rumah dan itu ternyata tidak aman, kita akan memastikan itu tempat yang aman. Sebelum dia balik lagi, dia ada tempatnya, yaitu di rumah aman yang disiapkan oleh pemerintah kota. Ada jangka waktunya kah? Hanya diberi berapa lama atau selama dia masih mau tinggal di situ bisa? Sebetulnya ada waktu 14 hari. Tapi kita selalu melihat kondisi sih sebetulnya, kondisi di lapangan seperti apa. Karena kan juga kita tidak bisa memastikan ini 14 hari sudah selesaikah, sudah tuntaskah. Kan ada assessment yang dilaksanakan, kita melihat hasil assessment dan kita akan tentukan berdasarkan hasil assessment itu. Iya, karena kan pemulihan trauma itu kan butuh waktu yang cukup panjang kan. Iya, betul sekali. Berarti memang betul-betul korbannya di assessment dulu apakah bisa atau layak untuk dikembalikan ke rumah atau ke masyarakat baru dilepas begitu Bu ya. Betul sekali. Kalau pembekalan-pembekalan yang lain apakah ada? Pembekalan-pembekalan yang lain itu lebih kepada kerohanian sih, kepada spiritual. Dan itu cukup intens ketika misalnya di rumah aman mereka ada ibadah setiap hari, ada konsultasi, sharing-sharing. Ya. Usai dari pendampingan dikembalikan ke keluarga misalnya atau ke lingkungannya, apakah masih ada juga evaluasi setelah itu atau seperti apa? Untuk para penyintas, nah kita kan bicara penyintas. Untuk para penyintas kita memberikan mereka pilihan. Dan kita kan sudah kerjasama dengan beberapa lembaga yang menyediakan pelatihan seperti yang ada di Somompo. Contoh tahun ini mereka ada kegiatan untuk menjahit. Jadi untuk para penyintas kita berikan pilihan. Ini ada hobi jahit enggak kira-kira kan? Ada hobi kemarin yang dialakan oleh Ibu Kadis DP3 Provinsi mengenai cara bertani. Bertani kan ditanya juga ke para penyintas minat nggak kan sesuai juga harus minat juga. Jadi kami memberikan juga kesempatan kepada mereka untuk mereka kembali lagi beraktivitas, memberikan dampak ekonomi bagi keluarga. Bisa berharap sih sebetulnya bisa balik lagi ke situasi awal. Baik. Kalau Pak Gustaf bagaimana tanggapannya dari GMDM sendiri? Kalau seandainya rumah jadi tempat yang tidak aman, itu dari korbannya bagaimana? Nah itu dia. Seperti kejadian yang baru-baru ini, yang kita sempat viral juga di di Jakarta begitu, seorang petugas kebersihan memukul begitu kan, memukul si pacarnya itu, dan akhirnya pada waktu sudah viral mau dilaporkan pacarnya itu malah
mau begitu. Ya, Dan sayang sekali. ini Padahal sayang sekali masyarakat padahal greget kita begitu. masyarakat greget, aduh kenapa ya. Tapi itu yang terjadi bahwa memang harus dibangun edukasi di tengah-tengah masyarakat begitu. Seringkali yang kita temukan kasus, pada waktu kasus itu memang sudah ada, tapi karena alasan keluarga, alasan aib dan sebagainya sudah kita selesaikan juga secara kekeluargaan. Sebenarnya yang jadi masalah adalah apa? Kita menjaga jangan sampai sebenarnya kita memupuk ada predator-predator baru yang sebenarnya kalau andaikan mungkin sekarang dia jadi korban, suatu kali nanti bisa jadi, oh itu mungkin orang lain. Tapi suatu saat nanti kalau kita nggak bereskan itu bisa menjadi kena ke keluarga kita sendiri begitu. Nah itu respon itu yang sebenarnya kita harus ambil. Kita memang berharap ya sebagai lembaga pemerintah seperti Ibu Len sampaikan sudah mengambil bagian untuk hal itu. Tetapi memang harus dibangun edukasi ke tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga. Lebih baik yang kita lakukan adalah mencegah. Jangan sampai udah kejadian akan bisa punya masalah efek masalah yang tanda kutip ya panjang begitu. Keluarga, akhirnya mungkin bisa bercerai dan sebagainya. Inilah kita coba bisa membangun edukasi ini tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Kalau dari GMDM memandang pencegahan yang paling efektif itu seperti apa? Kalau kita memandang begini, pencegahan yang paling efektif itu memang harus di keluarga. Sekarang ini kita sudah lakukan beberapa sosialisasi dengan DP3 dan lembaga tim terpadu dari pemerintah kota juga masuk ke sekolah, kasih tahu. Dan yang jadi trouble-nya pada waktu si anak ini kita memberitahu kepada mereka untuk masuk ke keluarga, kita temukan ternyata si orang tua juga perlu kita memberikan pencerahan, edukasi seperti itu. Nah, sebatas edukasi itu juga tidak hanya berhenti kepada satu sisi, ataukah dia suami atau dia istri begitu. Kita temukan juga masalah banyak juga ternyata apa yang dilakukan suami itu dilindungi oleh si istri begitu. Apa yang dilakukan oleh si si pelaku itu dilindungi oleh korban begitu. Nah, memang edukasi yang kita lakukan memang secara menyeluruh. Mungkin ke depan akan dibantu oleh teman-teman dari dinas tim terpadu dari pemerintah kota yang lakukan adalah bukan hanya sekedar tingkat yang terjadi di sekolah atau mungkin kepada keluarga, tapi secara menyeluruh begitu. Baik. Kita temukan ternyata kekerasan itu bukan hanya dilakukan oleh orang tua, ternyata anak juga bisa melakukan kekerasan juga kepada orang tua. Nah, hal-hal itulah secara menyeluruh. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan kepada perempuan, kekerasan seksual, wah itu banyak sekali begitu kira-kira seperti itu. Oke, berarti edukasi yang perlu lebih ditingkatkan begitu ya. Kalau dari Dinas P3 Bu, seberapa intens edukasi yang sering dilakukan? Kami sih sebetulnya untuk yang ke sekolah, ke berbagai tempat itu sebetulnya bareng juga dengan Pak Gustaf. Jadi dengan anggaran yang ada di kami dan bantuan dari para volunteer, lumayan sering sih kita melaksanakan untuk kegiatan saja untuk APBD ini kita sudah 100% kita laksanakan sambil menunggu APBD perubahan. Tapi ternyata kita tidak berhenti di situ karena ada Pak Gustaf, ada Pak Hen dan kawan-kawan yang memastikan ini sekalipun APBD nggak ada kita tetap jalan gitu katanya. Seperti hari ini juga kan bahwa kita mengedukasi masyarakat, memberitahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika menghadapi persoalan seperti ini. Oke, nah mungkin kalau seandainya ada masyarakat Manado yang mengalami hal-hal seperti kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu apa yang harus mereka lakukan? Pertama kali mungkin ada ke call center atau seperti apa Ibu? Pertama bisa hubungi 112, itu kan yang ada di Kominfo Kota Manado. Jadi punya handphone, biar nggak punya pulsa boleh langsung saja 112 dan laporkan di sana. Ada operator di sana yang akan itu dan dari operator itu akan meneruskan ke kami untuk follow up selanjutnya. Ya. Oke, berarti jangan takut untuk melapor ya? Ya, jangan takut untuk melapor. Jadi juga himbauan kepada keluarga-keluarga yang ada di luar sana, apakah itu pelaku memang ada di keluarga, harus juga diberikan edukasi bahwa yang jadi korban itu anggota keluarga yang punya masa depan juga kan. Jangan biarkan ketika orang malu dibilang tetangga atau dikucilkan di lingkungan, ya jangan juga seperti itu. Karena kan kita juga harus memastikan bahwa siapapun yang melakukan kesalahan dia harus menanggung DP akibat. Oke, baik. Kalau seandainya dia ingin melapor tapi dia tidak punya bukti, bagaimana? Itulah saya bilang kan undang-undang TPPKS mungkin nanti Ibu Intan akan lebih menjelaskan, dia sangat perspektif korban. Jadi dia tidak seperti undang-undang yang lama. Jadi enggak apa-apa, enggak punya bukti, itu dilaporkan saja dan kita lihat bagaimana dia bergulir. Oke, jadi untuk korban, semoga tidak banyak korbannya di luar sana. Tapi kalau ada yang ingin melaporkan ya silakan ke call center Kota Manado 112. Walaupun tidak ada bukti katanya bisa, tapi selengkapnya kita akan bahas dari sisi hukum seperti apa. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.
Oke, masih bersama kami di Bicara Kawanua. Khususnya kaum perempuan, saya rasa sebagian besar pasti pernah mengalami pengalaman catcalling atau digoda oleh lawan jenis begitu pas lewat di jalan atau dimanapun. Ternyata ini bisa dijerat hukum loh, hati-hati loh kaum pria, hati-hati ya. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Intan Nainggolan ya untuk pengacara perempuan. Ibu Intan mungkin bisa dijelaskan untuk para pria yang suka catcalling itu bisa dijerat hukum atau tidakkah? Ya bisa Regina, karena sekarang juga kan ada undang-undang baru ya tahun ini yang nomor 12 tahun 2022. Pasal 5-nya mengatur tentang perbuatan seksual atau pelecehan seksual secara non-fisik atau verbal melalui kata-kata. Seperti itu, dengan jeratan hukuman 9 bulan. 9 bulan, nah itu bisa kena hukuman 9 bulan penjara ya untuk yang menggoda perempuan seperti itu. Secara tapi Bu kan kebanyakan kalau seperti catcalling itu suka tidak ada buktinya, itu bagaimana? Nah mungkin kalau misalnya kayak kasus yang barusan itu sempat di video ya. Atau ada saksi lain yang menyaksikan, bisa juga dijadikan sebagai bisa, saksi ya? bukti. Oke. Nah, kalau dari Pak Gustaf selaku pria ini ternyata goda perempuan, terus perempuan itu bukan istri kita atau pacar kita tidak boleh. Kalau sama istri sendiri nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau untuk lawan jenis dan bukan pasangan kita itu tidak boleh. Bagaimana tanggapannya Pak Gustaf? Nah ini kita sisi pria begitu, maksudnya melihat bahwa kadang kita bilang, wah ini beban ke sisi prianya begitu kan. Ya. Dan tadi memang ada isu. Kadang bersiul juga bersiul ternyata aja kan, begitu kan. Maksudnya bersiul. Iya, bisa membuat perempuan tidak nyaman. Ya. Pertama ya mungkin karena menyangkut budaya juga kan, Iya. budaya yang ada di lokal kita gitu kan, bahwa seringkali hal itu kita anggap sebagai suatu hal yang biasa. Iya. Tapi Malah kayaknya kita di timur yang tidak sadar. Katanya Betul. di barat malah lebih sadar. Enggak juga, di barat juga banyak juga ya? seperti itu begitu kan. Oke. Bahkan jangan salah, yang terjadi kita sebut catcalling itu bukan hanya kalau di beberapa daerah bukan hanya sisi perempuan, sisi pria juga pernah juga mengalami seperti itu. Jadi orang wah cuma perempuan jadi korban gitu. Sisi pria juga pernah jadi korban juga begitu. Dan itu catcalling itu kan terjadi bukan hanya si pria menggoda wanita, kadang pria menggoda pria juga. Itu Itu ada undang-undangnya. Nah itu kita tidak, nggak Bu? tahu undang-undang seperti apa. Tapi ini memang kadang ada di masyarakat begitu Iya. kan. Tapi yang kita perhatikan begini, sisinya adalah apa? Kenapa itu kita harus cegah? Supaya gini, jangan sampai trauma itu benar-benar ada. Kalau andaikan kita lakukan kepada anak sekolah, Iya. bahkan banyak orang, kalau andaikan kita temukan begitu, bukan banyak orang sih, maksudnya ada hal-hal kasus yang kita temukan punya anak sekolah, kita lakukan itu, umpamanya dia jalan di satu lorong, tiba-tiba ada yang godaan, dia pasti akan trauma dan dia tidak mungkin lagi akan mau lewat jalan itu lagi. Nah hal-hal itu sebenarnya, wah cuma begitu kok, cuma Tapi begitu kalau kok. kalau yang goda itu ada perasaan, ternyata si cewek ada perasaan sama dia, itu gimana ceritanya Pak? Nah itu aturannya udah masuk ke etika pribadi. Kalau di sekolahan Ya, kan di sekolah biasanya malah si cewek. Nah, yang itu yang mungkin yang menjelaskan bahwa begini, sejauh si wanita itu tidak setuju, Oke. itu bisa jadi alat bukti. Sejauh wanita tidak setuju. Oke. Kalau mungkin wanitanya setuju seperti kayak contoh suami ke istri ya setuju-setuju aja kan Iya. untuk dilakukan seperti. Tapi sejauh si wanita itu tidak setuju, dia bisa, saya rasa bisa lakukan pelaporan kalau menurut saya. Oke. Nah, Ibu Intan kan kadang kalau korban suka mau melapor, alasan dari pihak kepolisian bilang tidak memenuhi unsur pidana misalnya ya. Kalau untuk kekerasan seksual itu unsur-unsur apa yang harus dipenuhi sebenarnya? Nah kalau lihat dari undang-undang ini kan kalau misalnya orang bersiul-siul belum tentu juga itu perbuatan seksual ya. Misalnya kan kalau cuma begitu, berarti kan tidak memenuhi unsur yang perbuatan seksual dalam hal konteks si pelaku ingin melakukan perbuatan seksual terhadap si korbannya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata tertentu yang sudah mengarah ke perbuatan seksual, berarti dia memenuhi unsur pidana. Oke. Iya. Nah, kalau untuk korban yang biasanya kan minim bukti, Ibu, apalagi mungkin terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, itu bagaimana dari keberpihakan undang-undang terhadap korban? Sebenarnya dengan adanya undang-undang baru ini melengkapi kekurangan yang dari undang-undang yang sebelumnya kan. Ya. Dari misalnya biasanya yang dahulu dipakai pasal 290 KUHP. Itu korbannya harus berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
mungkin juga karena dipengaruhi obat-obatan. Kalau yang undang-undang baru ini secara sadar. Iya. Karena itu terjerat di yang kasus barusan viral itu. Oke. Nah, mungkin Ibu boleh ceritakan untuk kasus yang baru-baru ini viral ya di Manado, itu bagaimana penanganannya? Kalau yang setahu saya, karena juga sempat koordinasi dengan penyidik yang menangkap dan menanganinya, Bribka Andro Sinur, masih sementara diproses, akan segera mungkin dikirim berkasnya. Tapi pelakunya belum ditahan karena dia terjerat pasal 6A Undang-Undang 12 2022, ancaman hukumnya kan 4 tahun. Sedangkan kalau kita tahan itu harus di atas 5 tahun. Jadi dia setiap hari wajib lapor di Polda. Oke, karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun begitu, iya, jadi tapi dia juga kena yang pasal lapor. 5 yang non fisik atau verbal. Oke, baik. Nah, Ibu Intan selaku perempuan juga ya, kan memang kalau dari sisi perempuan kadang suka tidak berani atau mungkin malu sebenarnya untuk mengungkap aib yang terjadi ya, kalau memang dia korban, karena bisa juga berpengaruh ke masa depannya dan sebagainya. Kalau dari Ibu Intan bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya sesuai dengan aturan baru yang keluar ini, mungkin kalau misalnya yang kasus barusan ini kita kan kita masing-masing wanita mungkin punya cara masing-masing ya, tiap orang kan beda-beda. Cara mempertahankan kalau misalnya dalam keadaan dilecehkan atau dilakukan perbuatan seksual oleh orang lain. Mungkin kalau misalnya yang dilecehkan itu seorang poluan, yang jadi korban malahan si drivernya. Tapi kalau di sini misalnya wanita yang lemah, dia mungkin ketakutan, pikirannya mungkin bukan hanya dilecehkan tapi bisa saja kehilangan nyawa. Iya. Karena itu kalau misal sudah ada ini undang-undang tahun 2022 nomor 12 yang baru ini, bagusnya semua orang tahu, banyak wanita-wanita tahu, disosialisasikan, menjadi lebih pede lagi, tidak takut, kalaupun seandainya terjadi, tidak takut untuk melapor, tidak malu. Kalaupun misalnya takut, oh nanti nama baik saya, identitas pribadi korban dijamin 100% akan dilindungi. Misalnya di UPTD gitu, UPTD PPA di bawah. Identitas korban harusnya dilindungi begitu ya, asalkan dia sendiri tidak ekspos ke sosial media, nanti ketahuan. Nah, kalau bicara soal bukti, adakah bukti-bukti yang harus disiapkan atau bagaimana? Iya, karena kalau itu harus ada buktinya. Tindakan pidana, perbuatan seksual itu, semua tindakan pidana pun harus ada buktinya. Iya, contohnya misalnya kita mengalami kalau secara verbal tadi kan dikatakan bahwa untuk kekerasan seksual bisa juga dalam bentuk verbal non fisik, itu kita harus punya bukti seperti apa. Tapi kita akan cari tahu usai jeda. Kita akan break dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Iya, banyak korban kekerasan seksual yang suka enggan melapor begitu karena dibilangnya tidak cukup bukti begitu. Sebenarnya bukti-bukti seperti apa yang perlu diajukan begitu ke pihak berwajib, Ibu? Yang pasti bukti yang memang terlihat langsung dan terdengar langsung. Jadi misalnya kalau zaman sekarang sudah canggih, ada bukti video atau bukti foto, atau mungkin ada orang lain yang bisa jadi saksi untuk diambil kesaksiannya, bisa seperti itu. Ada juga yang mungkin berpikir mau lapor lagi, tahu-tahu kita habis waktu harus bolak-balik. Itu sebenarnya prosesnya seperti apa kalau untuk pelaporan tindak pidana kekerasan seksual ataupun pelecehan? Ya, karena memang kasus seperti ini semuanya itu pasti punya proses. Dan apalagi kalau misalnya buktinya kurang, dia pasti prosesnya lebih lama. Iya. Yang biasanya yang bikin lama itu seperti apa, Ibu, contohnya? Kalau dia kurang bukti. Jadi dari kepolisian juga, penyidik juga susah untuk
Berarti kalau kurang bukti begitu melimpahkan. langsung terhenti di situ prosesnya atau bagaimana? Kalau misalnya dia kurang bukti, bisa saja juga pelakunya kalau ada yang ditangkap bisa ditangguhkan dan keluar. Oh Iya. begitu. Kalau hanya pelakunya mengaku misalnya sama korbannya juga kasih keterangan itu kurang, tidak bisa. Sudah kalau pelaku yang sudah mengaku sudah Oh oke, berarti sudah pasti. pelaku mengaku udah bisa Iya. sama ada keterangan korban itu cukup ya. Cukup. Tapi kan kebanyakan nggak mau ngaku, itu Iya, yang susah biasanya ya. yang pelaku yang susah mau mengaku. Oke baik, dari Pak Gustaf mungkin ada tambahan? Ya, memang kalau cara kita menghadapi ini, memang kenapa kita dorong begitu di tengah-tengah masyarakat, ada edukasi, mereka harus berani speak up, karena alasan itu kan, harus speak up, berani melapor dengan media sekarang, begitu dia bisa lakukan, bisa dia pelapor kalau umpamanya di tingkat, bersyukur kita Ya. di tingkat pemerintah kota memfasilitasi kalau dia buat pelaporan, pendampingan, dikasih pembayaran free dan sebagainya, kita sebenarnya mendorong. Nah, di sisi kami adalah melakukan edukasi preventif kepada masyarakat khususnya untuk mereka berani speak up. Dan kedua, kalau andaikan terjadi apa-apa, mereka berani ikutin proses seperti itu. Kenapa? Supaya mata rantai kekerasan seksual ini bisa kita hentikan begitu. Oke. Seperti itu. Kalau dari Ibu Intan sendiri sudah pernah menangani kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual sebelumnya? Ada beberapa dari UPTD PPA di bawah arahan Ibu Kadis Lenda Pelealu. Kalau yang banyak terjadi di Manado yang ditangani Ibu seperti apa? Verbal atau fisik? Banyak fisik, bahkan sampai pemerkosaan, persetubuhan, Oke. bahkan anak-anak di bawah umur. Iya, Anak-anak di Iya, bawah bawah umur umur juga 18 suka jadi tahun. korban. SD, SMP. Kalau anak-anak di bawah umur seperti itu biasanya keluarganya yang melaporkan atau bagaimana? Biasanya orang-orang terdekat, bisa orang tua, keluarga, saudara, tetangga. Baik. Biasanya seperti itu. Oke. Dari GMDM kan juga ada gerakan mengobatinya kan. Tadi kan mencegah dan mengobati. Kalau untuk korban-korban trauma pasca jadi korban kekerasan seksual dari GMDM Memang bagaimana? sekarang kita lagi memfasilitasi untuk beberapa korban untuk kita sediain seperti kayak komunitas healing begitu, Iya. untuk mereka bisa saling menguatkan, saling curhat. Dan kalau Iya. kita mendorong begini, dengan mereka mengalami masalah seperti itu, kita dorong mereka untuk menjadi fasilitator juga buat orang lain supaya biarkan masalah mereka alami itu tidak terjadi juga kepada orang lain. Jadi kita mendorong bahwa mereka harus berani move on dengan keberadaan masa lalu mereka, dengan beberapa trauma mereka, dengan beberapa hal-hal yang membuat mereka merasa ini jadi aib sebagainya. Ayo maju, dan kita waktunya melakukan pencegahan juga kepada orang lain juga. Dan kita mendorong seperti itu, artinya pada waktu mereka merasa bahwa mereka sudah sembuh dan mereka bisa memberikan hal-hal yang baik kepada pengaruh sekitarnya, itu akan menjadi sebenarnya Biasanya pengobat. butuh waktu berapa lama untuk benar-benar Tergantung masalahnya. Nah, yang kita temukan di lapangan pada waktu mereka tanda kutip tidak ada community support, itu yang jadi masalah. Oke. Nah, GMDM hadir dengan beberapa teman-teman komunitas yang ada untuk memberikan komunitas support kepada korban, kepada anak-anak yang pernah mengalami hal seperti itu, untuk dia segera pulih begitu. Karena kita sadar bahwa kalau dia tidak punya komunitas support, yang jadi masalah bukan hanya terjadi mental disorder sebagai, tapi dia bahkan bisa melakukan tindakan lebih, bisa bunuh diri seperti itu. Dan kita melakukan sisi pencegahan dan melakukan pendampingan sisi seperti itu. Pendampingannya seperti apa Pak? Apakah memang ada komunikasi intens setiap hari atau mereka dikumpulkan di satu tempat di jangka waktu tertentu atau seperti apa? Kita memberikan lebih ke privacy kepada mereka, jadi kita tidak akan tanda kutip mengejar mereka, harus sembuh. Ya, memberi ruang kepada mereka untuk mereka cerita, untuk mereka terbuka. Kalau andaikan mereka memang belum mau terbuka, kita nggak mau paksa begitu. Biarkan dari proses kesadaran pribadi mereka untuk mau terbuka dan untuk sembuh begitu, seperti itu. Baik, oke baik. Nah untuk kasus baru-baru ini juga berdampak ya ke driver online ya, yang mencari nafkah tapi malah karena akibat perbuatan beberapa oknum akhirnya mungkin orang-orang jadi takut untuk memakai jasa driver online. Nah, bagaimana sebenarnya, seberapa amankah untuk driver-driver online yang ada di Kota Manado? Apakah memang ada sistem yang memang begitu secure, yang aman begitu ya?
agar penumpang bisa terhindar dari hal-hal serupa atau bagaimana? Kita akan cari tahu pemirsa usai jeda. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih di Bicara Kawanua yang membahas mengenai kekerasan seksual. Terutama sekarang ini kita fokus ke kasus driver online yang kemarin terjadi di Manado. 2 kali berturut-turut sudah hadir juga bersama dengan kita. Ada Bapak Denny Pandelaki selaku Ketua Komunitas Driver Online. Pak Denny, apa kabar? Salam sehat. Sehat-sehat. Oke Pak, dengan viralnya kasus yang kemarin ya, ada yang satu terus selang beberapa hari ada lagi yang satunya Pak. Selaku driver online bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih. Sebagai driver online, kami sesama driver. Yang pertama kami sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi. Dan yang kedua adalah kami juga harus tahu membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar, kayak begitu. Jadi kalau ada yang sampai ke kita itu berbeda-beda. Oh, ada kasusnya ceritanya berbeda-beda begitu. Berbeda-beda bagaimana Pak? Jadi karena ini kan yang beredar ini videonya yang beredar. Ada mungkin direkayasa, ditambah-tambah kayak TikTok begitu. Jadi kita belum jelas, tapi kita serahkan itu sepenuhnya ke hukum. Nanti hukum yang membuktikan dia bersalah atau gimana. Kita hanya teman driver, hanya mengajak untuk teman-teman driver untuk tidak melakukan hal seperti itu karena itu tapi tidak baik. untuk pelakunya kenal kah Pak? Tidak terlalu kenal sih. Tidak terlalu kenal. Tidak tergabung dalam komunitas. Mungkin di komunitas lain masuk. Oke, Iya. oke, baik. Nah, hal-hal seperti ini kan sangat berdampak tentunya ke komunitas juga ke driver-driver online. Apakah terjadi penurunan omset Pak pasca kejadian kemarin atau biasa saja? Untuk omset yang pasti kalau di mobil itu agak ada penurunan. Karena mungkin ada yang mungkin dari wanita itu trauma untuk naik mobil. Mungkin tapi ada dari motornya itu naik omsetnya. Agak naik iya. Gitu. Oke, jadi jelas berdampak ya untuk mobil malah turun para wanita apalagi takut mungkin apalagi kalau sudah malam hari tapi motornya malah naik begitu ya. Oke, mungkin Ibu bisa jelaskan kalau dari sisi hukum kan tadi sudah dikatakan bahwa sudah ada proses ya begitu. Kalau untuk tadi kan Ibu Lenda bilang disayangkan juga karena untuk foto pelakunya sudah tersebar kemana-mana dan sebenarnya itu adalah sanksi yang lebih berat daripada sanksi hukum karena itu bisa berefek seumur hidup dan bahkan itu berpengaruh ke keluarganya. Sayang sekali kalau ada anak yang sampai trauma yang tidak mau sekolah lagi akibat kejadian seperti ini. Itu bagaimana Bu? Kalau sesuai undang-undang memang pelaku, korban maupun saksi itu harus dilindungi. Jadi tidak bisa disebarluaskan atau diketahui oleh orang lain. Itu memang bersifat pribadi ya. Kalau seandainya kayak sekarang Bu terlanjur tersebar, apakah yang menyebarkan itu bisa kena hukuman atau bagaimana? Adakah sanksi undang-undang ITE misalnya? Iya. Tapi dalam posisi saat ini mungkin kan yang menyebar itu adalah korban. Posisinya saat di kasus yang viral barusan itu yang menyebarluaskan foto pelakunya si korban. Jadi ada juga kepentingan untuk bukti ya dari si korban. Kalau yang menyebarkan memang misalnya akun media sosial yang lain misalnya. Nah, itu bisa kena juga. Kalau ada yang melapor. Kalau ada yang keberatan. Ada yang keberatan. Misalnya pelakunya keberatan, foto saya tersebar di mana-mana. Itu ancaman hukumannya Bu seperti apa? Menggunakan undang-undang ITE. Iya. Berarti bisa kena ancaman hukuman undang-undang ITE ya yang menyebarkan, apalagi kalau pelakunya keberatan seperti itu. Iya, tapi kalau yang korbannya mungkin karena dari sisi dia pembuktian nggak ada juga dia undang-undang yang misalnya melarang korban untuk
tidak boleh menyebarkan. Oke, berarti kalau dari sisi korban tidak masalah Iya. ya. Tapi kalau dari masyarakat yang tidak ada kepentingan seharusnya tidak boleh tidak boleh ya, menyebarluaskan. begitu apalagi tanpa di-blur Iya, wajah seharusnya ya. itu harus di-blur. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Denny sendiri melihat hal ini kan, tadi dibilang bahwa untuk omset driver online, terutama yang mobil itu mengalami penurunan. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan calon-calon penumpang? Sebenarnya aman atau tidak sih untuk naik online menggunakan jasa driver online, Pak? Oke, mungkin untuk kalau naik jasa online, bagi saya dari pengalaman kami itu aman sih. Tapi memang ada, kalau saya pribadi pernah, nah untuk saya semua orang, siapapun dia driver bisa saja mengalami hal seperti ini. Tapi tergantung apa yang terjadi di lapangan. Karena Maksudnya semua driver bisa terjadi Bisa. hal bisa, karena ini pengalaman saya pribadi. Kadang itu yang penumpang yang kami muat, yang kami jemput, kadang itu diantar ke tempat-tempat yang tempat hiburan. Oke. Jadi di sana kita terjadi kontak, ada adu argumen, bercerita begitu. Iya. Jadi kadang-kadang mereka juga memancing kita. Oh. Iya, mancing, kayak mancing. Kejadian Oh, juga para driver mengaku banyak juga yang dipancing penumpang begitu, iya, Pak. kayak begitu. Kan ada Oke. yang minta maaf ya, saya tidak bisa sebutkan dari dia pekerjaan apa. Tapi kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu ketika di kendaraan bersama dengan penumpang. Gitu. Oke, berarti bukan cuma yang viral, tapi di sisi lain para driver juga sering digoda begitu, Pak ya. Tapi tidak ada yang melapor. Oke, nah yang tadi saya tanyakan Pak, seberapa aman sebenarnya untuk menggunakan jasa angkutan online Pak? Apakah sebenarnya kan aman, mungkin ada fitur tertentu yang bisa kunci jadi untuk pintunya bisa kita buka dari dalam kan, walaupun drivernya yang lock tapi penumpang bisa buka, atau mungkin ada fitur-fitur tertentu keamanan di aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan online Pak? Kalau untuk driver ya, untuk driver biasanya kalau di Grab itu ada fitur kayak minta pertolongan begitu. Oke. Ada kodenya di situ. Oke. Tapi kami juga tidak tahu kadar penumpang kalau ada ya, seperti itu. Oh, malah yang ada fitur permintaan tolong dari Dari driver. Iya. Oke, dari penumpang mungkin ada ya, nanti mungkin pemirsa bisa lihat ya. Tapi yang pasti aman, dan juga kan harusnya sih kalau dari pandangan saya harusnya mungkin driver jangan macam-macam ke penumpang, kan ada ratingnya kan Pak ya. Takut dikasih bintang 1 begitu kan? Oke, baik. Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Bapak selaku perwakilan dari komunitas driver online ke para penumpang, terlebih khusus penumpang yang ada di Manado dan sekitarnya. Saya dari komunitas driver mengajak untuk penumpang agar tidak takut untuk memesan online, karena tidak semua driver seperti itu. Karena kalau di komunitas kami selalu mengajarkan, pertama itu adalah kami membangun kebiasaan, kebiasaan baik, atau di chattingan kami di WhatsApp group itu biasanya ada God bless, hati-hati di jalan. Nah, itu kebiasaan yang baik. Yang kedua, pergaulan kami juga menentukan, karena kami ada satu hal yang kami percaya dari firman Tuhan, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita membawa pergaulan kita kepada hal yang baik, tentu kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Yang kedua, kita menerapkan di komunitas itu ada honor God, honor parent, honor leader, honor other, dan honor loss. Jadi bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati penumpang, pemimpin kita, dan bagaimana kita menghormati sesama kita, dan bagaimana kita menghormati yang terhilang kayak driver itu. Jadi kita juga menghormati mereka, kita juga merindukan mereka untuk kembali untuk berbuat yang baik, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Yang terakhir mungkin dari Ibu Intan, ada pesan-pesan terakhir Bu? Ya, mungkin dari saya akan lebih baik lagi undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini lebih disosialisasi dan diedukasi bagi seluruh lapisan masyarakat, yang mungkin juga bagi para drivers online,
untuk mengetahui, karena dari sini kita bisa mengetahui dari sisi calon-calon pelaku yang nanti, kalau misalnya kita menitik beratkan ancaman-ancaman hukuman yang ada di dalam undang-undang baru tersebut, mungkin mereka calon pelaku nanti akan berpikir berkali-kali dahulu sebelum melakukan perbuatan seksual atau pelecehan seksual tersebut. Juga kalau untuk para korban wanita yang ada di luar sana, jangan takut, jangan malu, yang pasti jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran dalam hal kita mencari keadilan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Intan dan juga Pak Denny atas waktunya ya. Jadi sekali lagi stop kekerasan seksual untuk para korban. Jangan takut untuk speak up, melapor karena sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur. Dan untuk Anda yang di luar sana ya, jangan berani-berani untuk melakukan hal-hal seperti ini karena untuk tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual bahkan tidak hanya secara fisik tapi secara verbal juga ada jerat hukumnya. Dan sesuai pesan Pak Denny tadi, jangan takut untuk menggunakan jasa angkutan online ya, karena semuanya sudah ada fiturnya untuk aman begitu ya, dan untuk korban juga atau untuk penumpang ya bisa kasih rating buruk saja kalau memang ada driver yang seperti itu dan itu bisa dilaporkan ya. Jadi harusnya tetap aman. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua. Saya Regina pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.